saya itu sedang seneng sama nama Allah yang namanya Al-Hayyu, bukan Al-Hayyu, Al-Hayyu, Al-Hayyu ya. Tidak ada di Asmaul Husna, jadi tidak semua, masa Tuhan namanya terbatas 99, bukan Tuhan dong namanya. Kalau Tuhan kan tidak terbatas. Jadi 99 itu yang bisa kita tangkap sesuai dengan terminologi berpikir kita. Tapi Tuhan tidak ada batasnya. Laisa kamitslihi syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Kalau orang Jawa tahu tamkinoyo opo, tamkinoyo sopo, tamkinoyo ngopo. Jadi tidak mungkin Tuhan bisa Anda batasi rumusan-rumusannya. Nah, saya sedang seneng sama nama Allah Al-Hayyu, yaitu Allah yang Maha Pemalu. Allah yang Maha Pemalu. Nanti kalau ada waktu kita cerita, kok Allah kok pemalu? Iya, Allah Maha Pemalu. Terutama kalau dia tidak mengabulkan doa anak-anak maknya, dia merasa malu. Jadi ada seorang pejalan maknya yang sudah membuktikan bertahun-tahun menempuh jalan jauh dengan biayanya sendiri dan setia di sini sampai jam 2, jam 3 pagi tanpa pamrih apapun kecuali memahami alam semesta agar supaya menemukan Allah. Pada suatu hari dia mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus malaikat memotong kalimat ya Rabbinya anak maknya itu. Ya Allah, ini anak sudah saya mati lama, tidak cocok kalau engkau ampuni dosanya, kata malaikat. Jadi pokoknya malaikat ini kan bagian screening, bagian apa namanya, sensor ya. Dia sensor, karena dia sudah nyatet semuanya nih, sudah ada database mengenai Anda semua ini di langit sana. Dan begitu Anda begini, malaikat langsung touchscreen itu, set. Oh ini tidak cocok ini, tidak cocok kalau dikabulkan doanya, tidak cocok kalau diampuni dosanya gitu. Terus ketika malaikat mengatakan innahu, ya sesungguhnya dia bukan orang yang tepat untuk engkau ampuni dan engkau kabulkan doanya. Allah mengatakan, malaikat, wahai malaikatku, aku ini malu sama dia. Aku ini ahli takwa dan ahli ampunan. Saya ini adalah satu-satunya sumber ketakwaan manusia dan aku adalah sumber ampunan bagi mereka semua. Jadi kalau mereka sudah begini, itu saya merasa malu kalau tidak mengucapkan labbaika abdi, labbaika abdi. Selamat datang hambaku, selamat datang hambaku. Jadi mulai malam nanti, Anda kan tidak naik haji toh? Kalau di sana kan labbaika Allahumma labbaik gitu. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulk. Terus la syarika laka labbaik gitu ya Nas. Anda nanti malam beritanya Anda membayangkan Allah mengucapkan kepadamu labbaika abdi labbaik. Labbaika abdi labbaik. Anda membayangkan Allah sedang mengucapkan selamat datang hambaku, selamat datang anak-anakku semua maknya, selamat datang anak-anakku semua yang berjuang dengan hatinya, berjuang dengan batinnya dan siap untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Mau apa kamu? Sini ngomong sama aku, meskipun aku sudah tahu apa yang kamu akan omongkan, tapi ngomonglah supaya aku lega di dalam bercinta ini dan aku akan mengabulkannya. Ini ya. Jadi nanti pulang sambil nyetir motor sambil gini ya. Jangan nabrak-nabrak kan ya. Empat kali malaikat menghalangi Allah untuk menjawab doa kita. Terus Allah mengatakan, aku ingin mempersaksikan kepadamu wahai malaikatku bahwa aku merasa malu kalau aku tidak mengabulkan doa hamba-hambaku. Akhirnya diputuskan oleh Allah dengan sangat keras, saya kabulkan, saya ampuni dosa-dosanya. Itu episode 1. Episode kedua, dia mengeluh kepada malaikat malahan. Malaikat, aku ini malu kepada hambaku
yang berdoa kepadaku, tapi mereka tidak pernah malu untuk minta-minta terus kepadaku gitu. Aku ini malu kalau tidak memberi rahmat kepada hambaku, tapi hambaku tidak pernah malu untuk menyia-nyiakan rahmatku dalam kehidupan mereka. Pokoknya Allah mengeluh macam-macam. Jadi Allah itu juga hadir ke kita dengan sangat manusiawi. Ngerti enggak? Ini perlu pemahaman bahasa. Jadi sangat manusiawi itu maksudnya, ya Allah enggak gitu Rek. Maksud Allah gitu. Ya Allah kan maha dari segala yang seperti manusia. Cuman karena yang ditemuin kita, yang diajak bergaul kita, ya dia pakai bahasa kita. Nah kalau Allah pakai bahasa dia lah, terus kulak dilang, ngopo sampean niku. Ngopo sampean niku lah gitu kan. Maka Allah memakai bahasa kita. Jadi siapapun jangan terus marah kalau kita mengumpamakan dialog Allah malaikat kita sedemikian rupa dengan bahasa manusia. Itu bukan beneran begitu. Itu cara kita memahami batasnya cuma segitu. Gitu kan, itu simbolisme. Makanya Allah mengatakan, kenapa saya akhirnya juga demi KJ saya menulis domba dan serigala, karena Allah sendiri mengatakan aku ini nggak malu loh membikin perumpamaan-perumpamaan kepada manusia tentang atau yang menyangkut cacing, nyamuk, dan yang lebih kecil dari itu. Jadi jangan dipikir karena Allah maha pandai, maha berkuasa, maka Allah itu ngomongnya gede-gede. Enggak, Allah tidak innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak merasa malu untuk membuat perumpamaan-perumpamaan yang dengan menyebut nyamuk bahkan yang lebih kecil atau lebih rendah dari itu. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, serigala dan domba ini bukan karya puisi, ini adalah cicilan saya menemani Anda semua untuk pertarungan yang jangka panjang. Kalau kita kembali ke omongannya Sabrang, Anda tahu ya, saya ini belajar banyak kepada Sabrang. Dalam hal ini saya benar-benar banyak belajar karena kami dalam gen kami ada pembagian tugas. Sabrang yang bagian mengeksplorasi apa, saya bagian apa. Sabrang bisa melakukan apa yang saya tidak bisa, dan Sabrang tidak bisa melakukan apa yang saya bisa. Jelas ya? Saya tahu apa yang Sabrang tidak tahu, tapi Sabrang juga tahu apa yang saya tidak tahu. Jadi tidak lantas Bapak pasti lebih tahu. Yang pasti Bapak itu lebih tua. Kalau itu tidak bisa dibalik gitu. Nah, ini nanti saya akan mengeluh sedikit kepada Anda karena saya sangat khawatir hubungan Anda sama saya ini ada salah-salahnya, ada keliru-kelirunya. Tapi saya teruskan dulu soal jangka pendek, jangka panjang. Sebutan lain ketika Sabrang memperkenalkan idiom ini kepada saya kan finite game dan infinite game. Pada saat yang sama saya sudah menjelaskan di maknya tentang sprint dan maraton. Begitu. Itu juga tidak ada rencana. Sabrang sedang mikir itu, saya juga sedang mikir itu. Kalau mau agak lebih jelas, ada jangka pendek, jangka panjang. Kalau mau lebih pasti, hidup ini terdiri dari dua hal. Satu, sesuatu, entah peristiwa, pekerjaan, perjuangan, pengalaman atau apapun yang ada endingnya, ada akhirnya, dan ada yang tidak ada endingnya. Nah sekarang dua hal ini dikotomis, apa dia kerjasama masalahnya? Sabrang sudah memberi contoh, jomblo itu jangka pendek, kan itu. Tapi berumah tangga itu tidak pernah ada orang berumah tangga dengan merencanakan akhirnya. Yuk kita kawin ya 10 tahun lah gitu. Tidak ada tuh ya Mas. Jadi kawin kontrak. Jadi rumah tangga itu betul-betul sebuah infinite game. Sebuah perjuangan yang tidak ada endingnya. Tidak ada akhirnya. Nah, Anda harus tahu yang tidak ada akhirnya ini apa saja. Ini bisa nilai-nilai yang tinggi, yang mendalam, bisa juga yang pragmatis. Misalnya, kalau pemerintah itu pasti finite game. Dia pertarungan atau perjuangan jangka pendek. 5 tahun. Tapi kalau negara, Anda bikin negara ini mau ada rencana untuk mengakhiri apa tidak? Kan tidak pernah ada rencana orang bikin negara untuk mengakhirinya, kan tidak ada. Berarti negara adalah pertarungan atau peperangan atau perjuangan yang tidak ada akhirnya. Kan begitu Mas?
Nah sekarang saya tanya, sebelum ngomong negara dan pemerintah, kalau pemerintah ya yang kemarin diumumkan itu kan betul-betul ya turnamen AFC sama menang juga nanti besok tak pagi misalnya pilihan lagi ya belum tentu menang. Gitu loh, wong sama dengan U19, U16, sama dengan Piala Dunia. Coba kalau Kroasia tanding lagi sama Prancis besoknya bisa jadi Prancis juga kalah, bisa toh? Wong pelaku sepak bola bukanlah yang bermain sepak bola. Yang bermain sepak bola itu pelaku sekunder. Karena kalau pelaku sekunder dia tidak bisa menentukan gol apa tidak. Wong dia sekunder, dia tidak bisa menentukan penaltinya masuk atau tidak. Bahkan yang paling jagoan Ronaldo sama Messi itu pun bukan pelaku primer dari gol. Pelaku primernya bukan dia. Buktinya dia tidak bisa memasukkan tendangan penalti. Ya, tidak bisa. Jadi bukan pelaku primer. Jadi ada pelaku yang lain yang lebih primer pada sepak bola. Kalau kawin mungkin Anda pelaku primernya. Nek ono pelaku liyane tonyo ya toh. Iya lah. Kalau kata orang Madura, daripada saya putih mata lebih baik saya putih tulang kan begitu. Kalau putih mata berarti kan malu, kalau putih tulang mati kan begitu. Kan lebih baik saya mati daripada malu. Nah Allah itu mengeluh kepada malaikat, gimana sih wong aku ini pemalu sekali kok kalian manusia makin tidak tahu malu. Tapi saya tidak ingin mempermalukan siapapun di Maknyahan. Meskipun saya punya bahan luar biasa banyak. Ya. Nanti kalau saya ngomong itu saya akan menyalahkan diri saya sendiri. Ya, saya akan menyalahkan diri saya sendiri. Jadi saya tidak punya kepuasan dan kebahagiaan untuk menyalahkan orang lain. Dan saya sangat senang kalau saya sendiri menemukan kesalahan saya.